Hai, saya Leli Huta-Julu. Selamat datang di channel komunitas Pernah Muda. Hari ini saya ingin berbagi dua kisah nyata tentang cinta, kehilangan, harapan yang tak lekang oleh waktu. Kisah nyata yang pertama berasal dari sahabat senior saya, seorang perempuan yang mengenang seorang lelaki yang menyayanginya. Namun hilang tanpa jejak di lautan yang luas bersama cintanya. Dan kisah kedua berasal dari seorang lelaki yang masih mencari seorang perempuan di masa lalunya. Karena ada satu kata yang belum tersampaikan, yaitu kata maaf. Demi menjaga privasi, nama-nama dalam kisah ini disamarkan. Hanya di kisah kedua, peristiwa, waktu, dan tempatnya adalah bagian dari kehidupan yang benar-benar terjadi. Dengan harapan ada di antara sahabat komunitas Pernah Muda ini ada yang pernah mendengar atau bahkan mengenal sosok yang sedang dicari dalam kisah ini. Jika sahabat ada informasi, silahkan tulis di komentar ya, atau kirim ke alamat email kami. Ini dia DL Files, Love Files, arsip cinta puluhan tahun yang lalu. Dalam episode Kasih Tak Sampai. Kasih Tak Sampai, kisah nyata ke-1. Lelaki dalam kenangan. Kisah tentang Sita dan Rama, bukan nama sebenarnya. Di akhir tahun 1970-an. Sita, seorang perempuan muda yang sudah punya tunangan. Dan Rama, teman sekantornya yang kelihatan sekali suka dengan dia. Hari itu, entah kenapa, sebelum berangkat tugas ke tengah laut dalam proyek eksplorasi lepas pantai, Rama beberapa kali memanggil nama Sita, menatapnya seolah ingin mengatakan sesuatu yang belum pernah terucap. Sita sempat merasa heran. Rama bolak-balik buka pintu masuk ruangan kerja Sita untuk sekedar memanggil nama Sita. Dan dengan nada bercanda, Sita berkata, "Sudah berangkat sana Rama, kamu kayak gak bakal ketemu aku lagi. Dah." Rama tersenyum tipis, menunduk dan melambaikan tangan sambil memanggil nama Sita lagi. Seperti sedang berkata, "Sita, izinkan aku melihat wajahmu untuk terakhir kalinya." Ternyata sore harinya Sita menerima kabar yang membuat tubuhnya lemas. Rama mengalami kecelakaan kerja di laut dan jasadnya tidak diketemukan. Sita diam, tak bisa bicara. Hatinya penuh sesal karena kata canda terakhirnya ke Rama seolah jadi nyata. Rama tak pernah kembali. Laut jadi saksi bisu. Sampai kini, walau puluhan tahun sudah berlalu, Sita masih bisa mengingat raut wajah Rama ketika berpamitan. Cerita ini bukan hanya tentang cinta yang tak sampai, tapi tentang satu kata yang tak terucap. Dan satu tawa yang menjadi perpisahan terakhir. Laut sudah menutup satu kisah cinta yang tak berbalas. Mari kita lanjutkan dengan kisah selanjutnya. Kasih Tak Sampai, kisah nyata kedua. Kisah tentang seorang lelaki yang masih menyimpan satu nama, perempuan yang dulu pernah mengharapkan cintanya, tapi sekarang entah di mana. Dan kini lelaki ini sudah tidak muda lagi, namun dia tidak berhenti mencoba mencari dan menemukan sosok dari perempuan ini, di mana keberadaannya. Lelaki ini hanya ingin mengucapkan satu kata, maaf. Aku hanya ingin minta maaf. Kisah dua orang mahasiswa IKIP Semarang, jurusan Seni Rupa tahun 1960-an. Pernah dengar kisah cinta yang tidak menjadi nyata? Ini dia, kisah Tono dan Tini, bukan nama sebenarnya. Dua mahasiswa jurusan Seni Rupa IKIP Semarang, angkatan 1960-an. Tono dan Tini, dua sahabat yang selalu bersama. Jika ayah Tini tidak bisa menjemput pulang kuliah, Tono akan dengan setia mengantar pulang naik sepeda ontelnya. Tapi tidak pernah sampai rumah, cukup sampai toko alat tulis dan lukis milik ayah Tini di Jalan Peleburan.
Namanya Toko Sutoko. Toko Sutoko menjual alat tulis dan lukis Jalan Peleburan, Semarang. Tini sering menjaga toko milik bapaknya itu, selain itu juga mengajar melukis. Sebenarnya, Tini diberi uang oleh ayahnya untuk ongkos naik becak kalau dia berhalangan jemput Tini. Tapi karena Tono yang antar, uang becaknya dipakai buat beli getuk lindri. Lalu mereka berdua ke Taman Peleburan, duduk-duduk menikmati senja, getuk lindri, dan mungkin perasaan yang belum mereka sadari. Hari kelulusan pun tiba. Kita lulus, Tono. Tini yang sudah lebih dulu lihat hasil tes memberitahu Tono dengan girang bahwa mereka berdua lulus. Tak ada yang menyangka hari kelulusan itu bukan hanya penutup masa kuliah, tapi juga awal dari perpisahan yang tak pernah mereka sadari. Terjadilah dialog singkat, tapi jadi satu-satunya yang terus diingat bahkan puluhan tahun setelahnya. Kalau begitu, aku mau pulang kampung, kata Tono. Pulang kampung? Mau ngapain kamu, Ton? Tono menjawab, ya cari kerja, mau punya uang. Bapakku sudah tua. Tini bertanya penasaran. Uangnya buat apa? Sambil tersenyum, Tono menjawab, ya buat nikah. Tono naik sepedanya bersiap pulang. Tiba-tiba, Tini berteriak dari kejauhan. Nikahnya nanti sama aku yo. Tono menjawab, iyo. Itulah percakapan terakhir mereka sebelum berpisah di kampus. Tini tersenyum penuh harap. Dia menganggapnya serius. Tapi bagi Tono itu hanya candaan ringan antara dua sahabat. Karena pikiran Tono saat itu adalah dapat pekerjaan supaya dapat uang. Istilahnya Tono saat itu randu duit. Tidak ada uang bahasa Indonesianya. Siapa sangka kalimat iseng di hari kelulusan itu akan terus tinggal di hati selamanya. Waktu itu Tono menjawab iyo atau iya, ringan, cepat, tanpa beban. Tapi bagi Tini itu bukan main-main. Dan bagi Tono itu jadi penyesalan di kemudian hari. Tono langsung pulang ke tempat kosnya di Jalan Purwogondo nomor 28 Semarang, daerah rel kereta api Poncol. Bapak kosnya seorang masinis kereta api. Tono siap-siap pulang kampung. Tak berapa lama, Tono merantau ke Padang diajak temannya. Sesuai harapan orang tuanya, Tono dapat pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil di Padang sebagai guru. Mengajar gambar proyeksi sederhana di salah satu SMA. Selang beberapa waktu, Tono pun jatuh hati dengan rekan kerjanya, seorang wanita yang baik hati. Guru yang sangat disayangi oleh murid-muridnya. Dan akhirnya mereka menikah. Beberapa tahun kemudian, bapaknya Tini datang menemui Bapak Tono di Purbalingga, menanyakan keberadaan Tono dan berkata, anak saya, si Tini, tidak mau menikah kalau bukan dengan Tono. Bapak Tono langsung menulis surat mengabarkan bahwa orang tua Tini datang ke rumah. Tujuannya menanyakan keberadaan Tono karena Tini anaknya tidak mau menikah kalau bukan sama Tono. Mendengar itu, Tono kaget dan bingung. Tono terdiam. Ia merasa bersalah, tapi semuanya sudah terlambat. Ia sudah menikah dan hidup harus terus berjalan. Kini puluhan tahun berlalu, istrinya sudah tiada. Tono pun sudah sepuh, tapi hatinya masih menyimpan satu keinginan. Tono menceritakan kegundahan hatinya ke anak perempuannya. Tono ingin ketemu dengan Tini. Hanya satu permintaannya. Ingin minta maaf karena merasa bersalah. Anaknya pun bertanya, apa Bu Tini masih ada, Pak? Ada. Papa pernah melihat Tini dalam mimpi. Demikian kata Tono. Anaknya memahami ada sesuatu yang belum selesai di hati ayahnya. Maka mereka pun kembali ke Semarang, mencari jejak seorang sahabat bernama Tini. Dengan niat menyambung silaturahmi yang terputus di antara tahun dan jarak.
Kondisi Semarang tahun 60-an sudah jauh berbeda, sehingga tidak mudah bagi mereka untuk melacak keberadaan Tini. Ditambah lagi keterbatasan waktu dan kemampuan fisik Tono sekarang. Pencarian dilakukan alon-alon asal kelakon, lambat tapi tak berhenti. Jalan peleburan yang dulunya ada toko Sutoko, kini sudah berubah menjadi deretan warung makan dan tempat fotokopi mahasiswa. Sudah coba cari ke kantor lurah, tapi tidak ada data tentang Tini. Lanjut ke jalan peleburan. Jalan peleburan ini kan ada 12, tapi mereka menuju ke jalan peleburan 4, menemui ketua RT 04, mengikuti feeling ayahnya, tapi tidak ada juga. Ada salah satu warga RT 04 menyarankan ke RT 03. Ada yang sepuh di sana, katanya. Ternyata juga tidak ada. Semua jadi tanya tak berkesudahan. Seolah Tini dan semua tentang masa lalu terhapus perlahan oleh waktu. Tapi tidak buat Tono dan anaknya, walau mereka sudah 5 kali ke Semarang tanpa hasil. Tidak ada kata putus asa. 365 hari dalam setahun berarti ada 365 kemungkinan dan kesempatan. Ini Juli 2025. Di usia 87 tahun, Tono tetap semangat mencari sahabatnya, Tini. Semoga video ini bisa menjadi jembatan mereka bertemu kembali. Seseorang hanya ingin minta maaf. Anda bisa bantu? Kalau Anda tahu, bantu Pak Tono menemukan damai hatinya. Caranya, silahkan tinggalkan komentar atau kirim email ke komunitasPernahMuda@gmail.com. Kasih tak sampai. 2 kisah, 2 hati tanpa akhir bahagia. Kisah ini belum selesai. Ada seseorang yang masih mencari bukan untuk cinta, tapi untuk penyesalan yang belum sempat ditutup. Jika ada di antara sahabat atau yang sahabat kenal tahu dengan sosok dalam kisah ini atau ada informasi lainnya, silakan tinggalkan komentar ya, atau kirim email ke alamat kami di komunitasPernahMuda@gmail.com. Semoga ini saatnya kisah lama menemukan penutupnya. Terima kasih sebelumnya atas bantuannya. Dan terima kasih sudah mengikuti 2 kisah cinta yang mengharukan ini. Kayaknya ada yang ngelamun nih. Sahabat jangan terlalu terhanyut ya dalam kisah cinta ini. Atau jangan-jangan sahabat punya kisah yang sama nih. Silakan tulis di komen ya. Saya Leli Hutajulu. Sampai jumpa lagi di DL Files berikutnya. DL Files. L is for Leli, L is for love. Tetap semangat, tersenyumlah dengan manis, dan mari rawat rasa bahagia kita. Salam.